Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel ini. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana langkah-langkah untuk membuat proses flow simulasi pada SolidWorks, teman-teman. Seperti kita tahu bahwa di SolidWorks sendiri mempunyai fungsi juga sebagai software CAE. Nah, jadi di software CAE ini ada struktur dan juga ada perhitungan CFD juga. Nah, seperti yang kita lihat, ini adalah hasil animasi dari SolidWorks Flow Simulation atau yang bisa kita sebut juga sebagai CFD ya. Nah, oke, langsung saja untuk selanjutnya. Seperti yang kita lihat, ini adalah hasil dari perhitungan SolidWorks Flow Simulasi. Jadi nanti ada aliran dari luar yang akan mengalir melalui daripada sisi-sisi atau surface pada bagian mobil yang kita lihat ini. Nah, kemudian ketika teman-teman akan memulai, apabila add-in flow simulation belum terlihat, teman-teman bisa klik add-in, kemudian bisa klik pada SolidWorks Flow Simulation. Nah, di situ juga ada startup juga, apabila ketika pas mau membuka SV bisa langsung ada, kalian startupnya juga bisa diklik. Oke, kemudian untuk selanjutnya di SolidWorks Flow Simulasi ada layout seperti kita lihat di sini ya. Nah, kemudian kita setelah membuka layout ini, kita bisa lakukan new project, ataupun ketika misalnya belum ada simulasinya, nanti akan otomatis keluar wizardnya, new wizard. Nah, bentuknya new wizard itu seperti ini, teman-teman. Jadi di sini bisa kita lihat, ini ada internal, kemudian ada eksternal. Nah, pada eksternal ini seperti yang kita lihat, ini adalah flow alirannya itu ada di luar daripada si bagian dari benda yang kita simulasikan. Nah, untuk bagian dalamnya sendiri kita exclude maupun bisa kita include, namun pada simulasi kali ini saya lakukan exclude supaya lebih cepat dalam melakukan simulasi, karena memang ini tidak dihitung pada simulasi ini. Nah, kemudian di sini juga ada computational domain, teman-teman. Pada computational domain itu adalah suatu ruangan yang akan dibuat suatu aliran fluida untuk mengalir pada ruangan tersebut. Nah, nanti bisa kita lihat bagaimana untuk penunjukan daripada si ruangan tadi. Namun sebelum itu kita bisa lihat dulu dari beberapa settingan. Di sini ada beberapa ya. Di sini ada head conduction, ada radiation, team dependent, dan rotation. Untuk kali ini, untuk item yang ini kita tiadakan hanya gravity saja, karena memang ini akan mempengaruhi daripada kinerja PC. Nah, kemudian untuk di sini juga ada pemilihan daripada fluida. Jadi fluida apa yang mau dibikin, terus kelembabannya seperti apa. Terus ini juga dari alirannya, mau laminar atau turbulen. Nah, kemudian teman-teman di sini kalian juga bisa memilih fluida yang akan ini dengan cara meng-add daripada salah satu fluida, kemudian juga bisa di remove dan juga dipilih. Nah, di sini juga ada oksigen, ada macam-macam fluida lainnya juga. Nah, kemudian teman-teman di sini juga ada wall condition, jadi permukaan ini kekasarannya berapa. Untuk simulasi kali ini kita pilih dengan kerataan 0, artinya bahwa ini sangat halus ya, harus sempurna. Untuk tingkat kekasarannya itu 0. Nah, kemudian untuk inisial ini sendiri, ini ada settingan-settingan parameter awal yang harus dibikin, seperti pressure, terus
kemudian temperatur. Di sini juga ada velocity atau kecepatan. Dalam hal ini kita pilih kecepatan 250 km per jam. Terus dengan kondisi parameter turbulensinya seperti kita lihat. Nah, ini nanti dari Z ya. Kita pilih dari Z koordinat. Jadi nanti dia akan mengalir. Nah, kemudian selanjutnya adalah seperti yang kita tadi udah bahas. Ini adalah ruangan untuk computational domainnya. Jadi computational domain ini berfungsi sebagai ruangan tempat si aliran fluida ini mengalir, teman-teman. Seperti yang kita lihat di sini, kita bisa men-setting jadi seberapa besar ruangan yang ada di sini. Nah, di ruangan ini kita klik front view dulu. Nah, front view maupun range view. Nah, ini kita bisa mengeklik pada anak panah dan kita bisa isikan berapa koordinat yang mau kita pilih. Nah, misalnya pada kondisi X kita masukkan ini berapa mili di sini, nanti bisa digeser. Nah, selanjutnya ini adalah contoh fluida ketika mengalir di dalam ruangan ini, teman-teman ya. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa menghide supaya tidak bingung ya dan mudah dalam visualisasinya. Nah, di sini ada fluid subdomain. Jadi di sini bisa kita isikan settingan-settingan selanjutnya. Nah, ini adalah settingan gas yang tadi kita pilih, teman-teman. Kalian bisa rubah maupun isikan rubah jenis fluidanya maupun kecepatannya. Terus termodinamik parameternya juga bisa kalian rubah. Kelembapan termasuk jenis alirannya sendiri dan device yang mana. Nah, ini kalian bisa rubah di sini, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk boundary kondisinya sendiri kalian juga bisa isikan maupun tambahkan di sini seperti arah insert mass flow maupun inlet velocity, outlet velocity-nya di mana, arah alirannya seperti apa, kalian bisa isikan di sini, teman-teman. Nah, kemudian cuman pada kali ini kita tidak usah rubah-rubah karena seperti judulnya memang ini mau cara yang sederhana, teman-teman. Jadi nanti kalau kalian mau rubah sendiri kalian bisa explore sendiri. Nah, kemudian di sini ada goal. Goal itu artinya tujuan. Jadi tujuan yang kalian ingin capai pada simulasi kali ini itu apa? Nah, misalnya di sini ada normal force, ada friction, ada density. Nah, di sini bisa kita isikan. Berhubung di sini yang mau kita cari adalah kecepatan dan pressure, maka kita bisa isikan untuk normal force dan velocity. Nah, ini kita udah isikan di sini. Friction maupun force bisa kita lihat, teman-teman. Nanti teman-teman bisa explore di sini sendiri. Kalau misalnya mau ditambahin panas juga bisa, heat flux, heat transfer. Namun sebagai catatan saja bahwa dengan penambahan ini akan memperlama proses daripada simulasinya. Nah, ini adalah insert daripada meshingnya. Kalian bisa setting untuk kualitas meshingnya mau diperkecil atau dibesarkan untuk kualitasnya. Oke, teman-teman, untuk selanjutnya kalau kalian ini udah diisikan, misalnya kalian sudah pernah melakukan simulasi sebelumnya, kalian bisa melakukan load pada file.
load pada file. Nah di sini untuk load pada file, jika sudah pernah, kalian bisa mengeklik daripada file cfd ini. Nah kemudian apabila belum, kalian bisa langsung running, karena memang apabila belum, resultnya pasti tulisannya no load pada bagian resultnya itu di dalam kurung. Nah nanti akan keluar hasil seperti ini teman-teman. Ini adalah contoh ketika sudah melakukan simulasi. Ketika sudah di running, hasilnya seperti ini. Nanti belum ada arah alirannya sih, belum ada garis-garisnya itu sih, sebenarnya belum ada. Nah itu kalian nanti bisa isikan sendiri. Sebagai contoh, kita mau mengisikan untuk surface plot. Nah surface plot itu seperti ini. Dia akan menunjukkan skala warna yang menunjukkan pada simulasi kali ini kita tunjukkan sebagai pressure ya teman-teman, surface wash. Nah kita bisa edit definition maupun bisa di insert. Kalau misalnya belum, kita bisa insert, namun kalau misalnya sudah ada dan kita mau ganti, kita bisa edit definition. Nah kemudian di sini ada pemilihan, kita pilih use all face, jadi semua face di sini kita pilih. Nah kemudian selanjutnya kita pilih kontur, ada line, ada vektor. Nah kalian bisa nanti bisa pilih sendiri, namun dalam hal ini kita pilih kontur teman-teman. Nah ini menunjukkan pressure yang ada pada permukaan. Kemudian di sini juga ada cut plot, jadi nanti akan memotong daripada arah aliran fluida supaya kita bisa tahu seperti apa skalanya. Nah di cut plot sendiri ini sendiri biasanya dalam bentuk plane ya teman-teman, enaknya. Jadi kita pilih plane supaya di tengah maupun di pinggir juga kita bisa setting untuk transparansi. Nah not display, kita isikan kontur. Oke, kita tunggu. Nah seperti yang kita lihat, ini sebenarnya harusnya sudah muncul teman-teman, namun karena mungkin keterbatasan dari VGA, jadi ini tidak muncul. Nah supaya kita bisa melihat, kita bisa animasikan. Kita bisa cek ulang bahwa ini memang bukan dari result, tapi memang dari VGA. Velocity oke, transparansi oke. Nah kita pilih yang pressure ya teman-teman ya, bisa kita pilih velocity juga. Kita pilih untuk pressure dulu. Oke, coba kita animasikan dengan cara mengklik klik kanan cut plot. Nah, klik kanan cut plot, kita apply. Nah bisa kita lihat di sini, ini untuk pressure-nya sendiri ya teman-teman. Nah bisa dilihat pressure-nya seperti itu, posisinya ada di mana, terus ditunjukkan dengan skala warna apa. Kita bisa lihat di sini. Nah ada di bagian depan ya pastinya ya, karena dia langsung bertabrakan dengan aliran. Kita stop dulu. Kemudian setelah itu kita bisa isikan lagi atau edit definition, kita pilih dari pressure menjadi velocity Z. Nah nanti supaya kita lihat bagaimana arah anginnya. Jadi kalau tadi pressure, kalau ini kita velocity. Kita apply. Nah kita lihat teman-teman, di sini bisa digambarkan arah anginnya seperti apa. Kita head saja supaya tidak terlalu berat.
Nah, kemudian pada surface plot ini kita sudah melihat bagian mana yang terkena tekanan tinggi, ini ada bagian depan. Nah, terus pada bagian spoiler juga dia ada tekanan tinggi yang fungsinya adalah untuk mendinginkan mesinnya. Nah, ini untuk flow trajector sendiri dia adalah untuk aliran yang akan kita masukkan pada simulasi ini, baik itu posisinya seperti apa, kemudian arah alirannya ada pada di koordinat mana, kita bisa isikan di sini. Nah, di sini ada 3 pilihan, jadi berdasarkan plan, berdasarkan phase maupun berdasarkan phase. Nah, kita juga bisa isikan berdasarkan koordinat, teman-teman. Kita isikan berdasarkan koordinat saja ya. Contohnya nih, misalnya ada titik di sini, 1 titik nanti yang akan sebagai patokan aliran mengalir. Kita bisa setting posisinya dengan cara XYZ-nya kita isikan. Nah, kemudian setelah itu misalnya kita isikan min 5,5 meter. Kalau sudah, kita bisa klik add point ya, di situ di bawah itu ada add point dengan mengisi koordinat. Nah, itu contohnya ada di situ misalnya ya, dan bisa di add point. Jadi di sini juga kalian kalau misalnya mau mengisikan aliran misalnya pada bagian knalpot atau apa, atau bagian mana yang nanti akan mengalir aliran, kalian bisa pilih setting dengan menggunakan koordinat ini juga, teman-teman. Nah, ini ada alirannya, jenisnya mau divisualisasikan seperti apa, ada flat, ada pipa, macam-macam. Nah, kalau sudah di OK. Nah, di sini ada particle study, ada parameter point. Nanti kalian bisa coba isikan sendiri ya, teman-teman, karena kalau kita sajikan di sini nanti akan panjang sekali videonya. Oke. Nah, sambil kita dengerin musik cukup. Nah, di sini teman-teman, selain kalian setelah kalian bikin simulasi aliran tadi, kalian juga bisa videokan di sini dengan cara sebelum kita masukkan video ini. Nah, pada bagian bawah sendiri itu kan ada animasi. Nah, kita klik kanan di sini, kemudian edit definition. Kita tunggu. Nah, pada bagian ini akan muncul kotak merah ini yang berfungsi sebagai bagian kotakan mana saja yang mau kita bikin videonya. Kemudian di sini ada garis-garis, ada skala waktu, kemudian ada garis-garis yang menunjukkan surface plotnya ini mau ditaruh di waktu keberapa. Terus untuk flow trajectoriesnya mau ditaruh di waktu yang keberapa, kalian bisa setting di sini. Nah, untuk settingan dari ini sendiri kalian bisa pilih sesuai dengan wizard tadi ya, teman-teman. Putarannya mau kemana bisa pilih di wizard, karena memang di animasi sini tidak ada settingan untuk bagian mana yang akan dipilih ya, tidak seperti animasi SolidWorks yang standar pada part itu biasanya ada settingan arah kameranya mau kemana, namun di sini tidak ada, hanya ada wizard saja. Saya nggak tahu sih untuk yang SolidWorks versi sekarang itu dia sudah ada atau belum, tapi kalau kita lihat yang di 2014 dia hanya bisa disetting dari wizard. Nah,
kalian bisa surprise kalau misalnya ada salah satu sisi atau